شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di antara upaya kita dalam rangka memahami dan menambah ilmu pengetahuan kita adalah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk membaca. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perintah membaca ini juga adalah merupakan perintah untuk kita semua. Karena itu tradisi membaca haruslah dijaga dan dipertahankan. Haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena itu kami memiliki program untuk membaca di antara kitab para ulama, di antara buku-buku para cendekiawan, yang menjadikan kita semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita, ilmu-ilmu kita tentang kehidupan ini, tentang agama, baik itu agama dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam urusan tauhid, dalam urusan akidah, dalam urusan muamalah, dalam urusan syariat, dan dalam urusan-urusan yang lainnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena itu pada program kami akan memulai dengan membaca satu kitab yang sangat penting, yang sangat besar, dan yang sangat agung, dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, yaitu kitab tentang Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Kitab dalam bahasa Arabnya, alhamdulillah kami punya untuk kemudian dipelajari. Tetapi agar kemudian kita lebih bisa memahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum pada tingkat bawah, maka kami juga telah memiliki kitab dalam terjemahannya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini adalah terjemahan dalam bentuk bahasa Indonesia, sebuah karya mega fenomenal dari cendekiawan Muslim abad pertengahan yang bernama Ibnu Khaldun. Dan kita akan membacanya agar supaya masyarakat juga pernah mendengar, dan bahkan kita harapkan juga memiliki kitab ini, memiliki buku ini untuk kemudian dibaca dan dipelajari secara mendetail. Bahwa sesungguhnya pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi, filsafat sejarah, dan politik kemudian menjadi bahan kajian dan pemikiran dari cendekiawan Muslim di Timur Tengah dan Barat. Bahkan pemikiran Ibnu Khaldun terus digulirkan dalam berbagai diskursus pemikiran sosial politik kontemporer. Ia kemudian dikenal sebagai bapak sosiologis dan sejarawan yang menawarkan gagasan renovasi terhadap cakupan sejarah, sekaligus
Beliau adalah seorang politikus muslim yang banyak memberikan inspirasi bagi terciptanya iklim kehidupan politik yang bersih. Saudara sekalian, menjelajahi pemikiran Ibnu Khaldun, maka kita diajak menoleh ke belakang, yakni kepada abad ke-14 Masehi. Masa itu, kebudayaan Arab Islam sedang dilanda kemunduran. Krisis ini lantas melebar ke jaringan-jaringan politik sebagai konsekuensi atas pecahnya imperium Islam menjadi negara-negara kecil yang dikendalikan oleh penguasa lemah dan tidak memiliki wawasan kerakyatan. Lalu berangkat dari pengalaman dan pengamatan yang tajam, maka Ibnu Khaldun merajut pikiran-pikiran kritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Berikut kritik-kritik inovasi terhadap cakupan sejarah sebagai tertuang di dalam karya besarnya, yaitu Muqaddimah, yang merupakan pengantar dari kitab Al-Ibar yang dirampungkannya saat ia telah berusia 43 tahun. Subhanallah, seusia dengan kami hari ini. Dari premis-premis di atas muncul pertanyaan bahwa masih relevankah gagasan Ibnu Khaldun untuk dijadikan acuan dalam realitas politik hari ini atau dalam realitas politik kontemporer. Adakah refleksi pemahaman sejarah dan konsep kekuasaan yang ditawarkan Ibnu Khaldun di negara-negara muslim itu sendiri? Dua pertanyaan ini mengajak cendekiawan muslim dan para pemerhati masalah politik ini, masalah sosial politik, khususnya untuk membuka kembali lembaran-lembaran analisa Ibnu Khaldun dalam bidang ini. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran ilmu sejarah. Lalu ia memaparkan kecerobohan para narator sejarah di dalam menukil peristiwa-peristiwa sejarah. Maka untuk memperluas pemahaman dan memperkecil kecenderungan penulisan sejarah yang tidak dapat dipercaya, maka Ibnu Khaldun melakukan renovasi terhadap cakupan sejarah yang terfokus pada hal-hal sebelumnya dan peristiwa-peristiwa sekitar masalah-masalah kerajaan, masalah-masalah militer maupun politik. Dalam cakupan yang eksklusif, Ibnu Khaldun sangat memperhatikan kerentanan terjadinya manipulasi sejarah, sehingga perspektif sejarah yang dikonsumsi ke tengah-tengah publik, ke tengah-tengah masyarakat pun itu sangat beragam. Dan hal ini disebabkan oleh tradisi penulisannya yang kadang-kala memiliki tendensi atau bertendensius cenderung kepada salah satu periode dari sebuah suksesi atau karena kecenderungan pribadi seorang narator sejarah. Sejarah menurut Ibnu Khaldun memiliki fungsi multi dan tujuan yang sangat mulia, sebab dengan sejarahlah kita mengetahui kondisi bangsa-bangsa terdahulu dalam segi perilaku serta moral politik dan etika berpolitik raja-raja dan penguasa yang lainnya. Generasi yang ingin merefleksikan perilaku dan mengambil sampel-sampel positif dari pola hidup mereka di dalam menyelenggarakan negara memerlukan referensi yang keragaman sumber informasi peristiwa yang akurat dan reliable yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya kemudian pembukuan sejarah menurut Ibnu Khaldun itu adalah bukan untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan keagamaan semata, tetapi juga mendekatkan diri kepada fenomena yang ada, baik itu yang terkait dengan kekuasaan, dengan kerakyatan, dengan kesejahteraan, dan dengan hal-hal yang lainnya, sehingga dia menjadi catatan yang kemudian dapat dijadikan rujukan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam mengelola sistem pemerintahan dan kenegaraan ini. Maka saudara sekalian, rekonstruksi pemahaman ini sebenarnya telah menempatkan peran sejarah sebagai iktibar atau cermin objektif untuk menelaah sikap dari para pelaku-pelaku sejarah masa-masa yang lalu untuk dijadikan sebagai rujukan
dalam menyelenggarakan peristiwa sekarang dan peristiwa di masa yang akan datang. Maka sesungguhnya ketahuilah bahwa Ibnu Khaldun memiliki perhatian yang besar terhadap semua fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat lapisan atas yang menyelenggarakan negara maupun masyarakat lapisan bawah yang menjadi rakyat. Sehingga ringkasnya, topik sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah studi sosial, dengan kata lain bahwa dia mempelajari dinamika masyarakat secara integral, termasuk ke dalam sebab-sebabnya. Dan dinamika sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan muncul dari luar, tetapi proses sosial itu sendiri dengan segala aturan-aturan yang ada. Sehingga barangkali Ibnu Khaldun memahami bahwa betapa pentingnya soal-soal ini untuk kemudian dijadikan sebagai pelajaran bagi umat ini di masa yang akan datang. Sehingga kemudian Ibnu Khaldun menulis satu kitab yang kita kenal dengan Muqaddimah atau Introduction of Ibnu Khaldun, Muqaddimah, yang dikarang dan ditulis oleh Ibnu Khaldun. Maka saudara-saudara sekalian yang berbahagia, inilah perkara yang sangat penting. Kita berharap bahwa ini bisa kita ikuti dengan baik dari fase ke fase, dari tahap ke tahap, dari periode ke periode, episode ke episode, dari pembacaan buku tentang Muqaddimah ini. Sehingga paling tidak ini akan bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita. Sehingga kita memahami bahwa betapa di dalam menjalani proses kehidupan, baik itu dalam menyelenggarakan negara, menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan kehidupan ini, benar-benar berlandaskan kepada aturan-aturan yang benar. Bahkan tentu kita berharap dia bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembacaan berikutnya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.